Nah, sekarang kita akan bahas juga beberapa soal integral trigonometri yang mengandung pangkat. Nih, di bagian yang ketiga ini, yang akan kita bahas itu adalah integral berbentuk sin pangkat n dari x atau cos pangkat n dari x bila si pangkatnya itu bilangan positif ganjil. Contohnya kayak gini ya, kayak soal nomor 1. Integral sin pangkat 35x dx. Nah, tipsnya itu kita ubah menjadi pangkat genap dan pangkat 1. Nah, nanti kita bisa gunakan identitas Pitagoras ya, yang sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, supaya lebih jelasnya, kita langsung aja bahas lewat contoh soal ini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bentuk yang di dalam itu kan sin pangkat 3 dari 5x ya. Berarti di sini kita bisa tulis sin pangkat 3 dari 5x. Itu kan sama aja kayak sin kuadrat. Sin kuadrat dikali sin kuadrat 5x gitu ya. Dikali sin 5x. Nah, gini. Ini satu pangkat 1, satu lagi pangkat genap. Pangkat genap ya pangkat 2 gitu ya. Nah, nanti si bentuk ini sin kuadrat 5x mengingat rumus, ingat ini ya, rumus ini ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 itu. Nah, jadi kalau misalnya sin kuadrat alfa, yang ditanyanya sin kuadrat alfa, nanti ini tuh sama dengan 1 min cos kuadrat alfa gitu ya. Jadi ini nanti kita bisa tulis ini 1 dikurangin cos kuadrat 5x kali sin 5x gitu ya. Nah, nanti kan kita dapat sin 5x dikurangin cos kuadrat 5x kali sin 5x gitu ya. Nah, nanti bentuk ini yang kita integralin gitu. Ya. Nah, kita integralin bentuk ini. Jadi gimana tuh? Di sini yang kita misalin jadi U-nya si sin 5x ya. Sin 5x-nya aja kita jangan sin 5x. Kita pakai cos yang pangkatnya lebih tinggi kan ini cos ya. Jadi cos 5x ini kita buat jadi U-nya gitu. Ya. Kita buat jadi U-nya yang si cosnya. Nah, jadi di sini kan U sama dengan cos 5x ya. Berarti DU-nya gimana nih? DU-nya sama dengan sin 5x dx gitu ya. Nah, ini kita hapus aja yang ini mah nggak usah pakai dikali segala ya. Sebenarnya ya udah aja nanti kan bentuk itu kita integralin. Nah, sin 5x dx ini ada turunan dalamnya nih. Turunan dalamnya berapa? 5 ya, lupa ditulis. Nah, ini 5 tuh kita taruh di depan gitu. Nah, nanti sin 5x dx-nya kita buat jadi du per 5 gitu. Ya. Jadi sin 5x dx sama dengan 1/5 du. Nah, kan kita mau ngeintegralin bentuk ini ya. Jadi integral 1 min cos kuadrat 5x dari sin 5x dx gitu. Nah, jadi gimana nih? Si cosnya kita buat jadi U kan tadi ya. Jadi I-nya sama dengan integral 1 min U kuadrat. Nah, ini si sin 5x dx-nya kita buat jadi 1/5 du gitu. Nah, ini du. Ya.
Ada 1/5-nya di depan. Nah, gini. Jadi integralnya gimana nih? I sama dengan 1/5 dikali integral 1 tuh kan U ya. Dikurangi ini U pangkat 2 nih. U pangkat 2 jadi 1/3 U ya. 1/3 U pangkat 3 gitu. Plus C. Nah, nanti si integralnya, si U-nya kita ganti lagi sama yang ini. Sama cos 5X. Jadi nanti kita punya 1/5 gitu ya. Dikali dalam kurung cos 5X. Nih, jadi semua huruf U-nya nanti kita ganti sama cos 5X. Dikurangin 1/3 cos pangkat 3 dari 5X gitu ya. Plus C. Nah, gini. Kalau 1/5-nya mau dikaliin masuk juga boleh ya. Tapi gini aja juga nggak apa-apa. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal yang kedua. Integral cos pangkat 3 dari 4X min 5. Ya, jadi bentuk integral ini itu bisa kita tulis gini. Integral dari, tadi tipsnya kan ubah jadi pangkat genap dan pangkat 1 ya. Karena itu pangkatnya 3 ya berarti ini cos kuadrat gitu. Cos kuadrat 4X min 5 dikali cos 4X min 5 dx gini ya. Nah, yang kita misalin jadi, oh ini si cos kuadratnya ini kita ubah dulu jadi apa nih? Sebelum kita misalin jadi U. Ini bisa kita buat jadi ini ya. Jadi 1 min sin kuadrat gitu. Jadi ini I-nya sama dengan integral 1 min sin kuadrat 4X min 5 ya, tutup kurung, dikali cos 4X min 5 dx gitu. Nah, yang dimisalin sebagai U di sini adalah si sin kuadrat 4X min 5-nya gitu. Ya, kita misalin sebagai U. Jadi U-nya kan ini sama dengan sin pangkat 2 4X min 5. Berarti turunan dari U gimana? DU-nya. Ini U-nya jangan pakai kuadrat deh ya. U-nya tuh sin 4X min 5 ya gitu ya. Jadi supaya nanti kita nemu bentuk cos 4X min 5 dx gitu. Nah, berarti turunan dari sini nih apa? Cos kan? Sudutnya salin ulang nih. 4X min 5. Ada dx. Tapi jangan lupa apa, Cik? Jangan lupa dikali turunan dalam. Nah, turunan si 4X min 5 berapa nih? 4 kan? Nah, jadi nanti bentuk cos 4X min 5 dx yang ini kita ganti sama du per 4 gitu. Ya. Jadi nanti kita tulis cos 4X min 5 dx ini sama dengan 1/4 du lah. Nah, nanti si 1/4-nya kita keluarin dari integral. Jadi I-nya sama dengan 1/4 integral 1 min U kuadrat gitu ya. Nah, si cos 4X min 5 dx-nya kan 1/4 du. 1/4-nya udah kita keluarin. Jadi ini tinggal langsung du deh. Jadi integralnya sama dengan 1/4 dikali integral 1 itu U. Integral U kuadrat itu 1/3 U pangkat 3 gitu ya. Karena pangkatnya teh kudu nambahin 1 gitu. Ya. Nanti tambah C. Ya udah, si hasil integralnya tinggal kita ganti si U-nya. Nah, ini U-nya kita ganti sama ini sin 4X min 5 nih. Ya.
Jadi gimana nih kita nulisnya? 1/4 dikali sin 4x min 5 dikurangin 1/3 dikali sin pangkat 3 berarti ya. Dari 4x min 5 dx gitu ya. Nah, ini hasil integral nih. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, integral sin pangkat 5 2 min 3x. Nah, ini kan pangkatnya tuh pangkat 5 ya. Nah, pangkat 5, coba ini kita bongkar dulu kan, ubah jadi pangkat genap dan pangkat 1. Jadi gini ya. Sin pangkat 5, ini kita oprek dulu si integralnya. Si fungsi dalam integralnya. Fungsinya kan gini ya. Nah, ini kita buat jadi gini. Sin pangkat 4 2 min 3x dikali sin 2 min 3x. Nah, kayak tadi pakai identitas Pitagoras. Karena ini mah sinus ya. Sinus pangkat 4 kan sama aja kayak sinus kuadrat dikuadratin gitu. Jadi ngerti nggak? Jadi si sin kuadrat sendiri itu tuh bisa kita ubah jadi 1 min cos kuadrat 2 min 3x. Gini. Nanti dikuadratin gitu. Kali sin 2 min 3x. Gitu ya. Nah, jadi yang kita misalin sebagai U tuh yang ini nih. Ya, si cos 2 min 3x. Nah, si cos 2 min 3x kita misalin sebagai U. Nah, jadi kita tulis di sini U-nya sama dengan cos 2 min 3x. Jadi DU-nya turunan dari cos itu negatif sinus ya. Negatifnya saya tulis depan. Sinus 2 min 3x. Jangan lupa turunan dalamnya turunan dari 2 min 3x itu kan 0 minus 3 ya. Jadi ini ketemu minus itu jadi plus. Ya, jadi ini 3 gitu. 3 sin 2x gitu ya. Dx. Nah, nanti kalau kita mau integralin yang kita integralin itu kan yang ini nih. Ya. Jadi ini kita tulis ulang aja ya di sini ya ini. Ini kalau kita mau integralin ini jangan ada sama dengan harusnya. Ini integral. Kita ambil integralnya ya. Aduh, integralnya nggak bagus. Nah, integralnya kita tulis yang bagus sedikit ya. Integral, nah ini dx gitu. Ya. Nah, nanti kan ini kita ganti jadi U nih. Jadi U kuadrat gitu maksudnya. Nah, terus udah gitu teh di sini ada sin 2 min 3x dx. Nah, di sini juga ada sin 2 min 3x dx tuh. Nah, jadi kita tuh bisa tulis si sinus 2 min 3x dx itu sama dengan 1/3 dari du. Ya, jadi nanti ini kita ganti sama 1/3 du gitu yang ini mah. Nah, kalau yang ini kan jadi 1 min u kuadrat ya. 1 min u kuadrat, nah nanti kudu dikuadratin lagi gitu. Jadi kita buat aja integralnya langsung dalam u ya. Nah, jadi I-nya sama dengan integral dari berapa tuh? Nah, ada 1/3 tuh di depan. Si 1/3-nya kita taruh di depan aja dulu ya. 1/3 integral 1 min u kuadrat dikuadratin tuh jadi 1 minus 2u pangkat 2 plus u pangkat 4. Nah, gini. du. Nah, udah deh kita integralin. Biasa ya ini. Jadi gimana nih? 1/3 dikali integral 1 itu U. Kurangin, ini kan U kuadrat. Nambah 1 loh pangkatnya. Jadi, ini U pangkat 3.
Ini koefisiennya jadi 2/3 gitu ya. Ditambah ini nambah 1 nih pangkatnya. Tambah U pangkat 5 ya. Ini 1/5. Udah aja lah, nggak usah kita kaliin ke dalam ya. Jadi ini setiap huruf U nanti kita ganti sama cos 2 min 3x gitu. Ya. Nah, jadi kita bisa nulis bentuk integral itu jadi gimana, Cik? I sama dengan 1/3, antepin aja sepertiganya mah di luar gitu ya. Ini jadi U-nya tuh kita ganti sama cos 2 min 3x. Ya, dikurangin 2/3 cos pangkat 3 dari 2 min 3x. Gitu ya. Ditambah 1/5 dikali cos pangkat 5 2 min 3x. Ya, jangan lupa plus C-nya ya. Di sini plus C-nya. Kalau ulangan lupa saya kasih setengah ya gitu. Ya. Nah, ini jawabannya ya. Gitu ya. Oke, kita cek dulu ya Datelity. Udah oke lah ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, sekarang ini integral cos pangkat 5, 5x plus 3. Nah, gimana nih buat nyelesain ini? Kita bongkar dulu aja ya. Cos pangkat 5 dari 5x plus 3. Ini tuh sama aja kayak cos pangkat 4. Kan tipsnya tadi ubah jadi pangkat genap dan pangkat 1 ya. Ini 5x plus 3 dikali cos 5x plus 3 gini. Nanti si cos kuadratnya pakai identitas Pitagoras lagi yang tadi. Nah, ini kan kita ubah dulu jadi 1 min sin kuadrat dari 5x plus 3. Nah, ini tuh bentuk cos kuadrat gitu. Ngerti dulu ya ini ya, bentuk cos kuadrat yang ini. Karena ini tuh pangkatnya pangkat 4, ya kudu kita kuadratin lagi gitu. Ya, persis tadi, cuman yang tadi makan sinus ya. Kali cos 5x plus 3. Gitu, ya. Nah, nanti kita integralin I-nya sama dengan, kita ambil integralnya yang ini, dx gitu. Ya. Nah, yang jadi U-nya yang mana, Cik, di sini? Yang pangkatnya lebih tinggi. Ya, kita ambil si U-nya tuh yang sin 5x plus 3 ya. Jadi U-nya sama dengan sin 5x tambah 3. Jadi DU di sini sama dengan turunan dari sin itu cos 5x plus 3. Jangan lupa kali turunan dalam, oke? Jadi ini turunan dari 5x plus 3, T kan 5. Ini dx gitu ya. Nah, terus udah gitu cos 5x plus 3 dx. Ini jadi apa nih? Cos 5x plus 3 dx. Ini tuh nanti bakal jadi 1/5 du. Ya, jadi si bentuk integral ini tuh langsung aja. Nah, ini kan sinus tuh kan tadi jadi U ya. Berarti yang ini tuh jadi 1 min U kuadrat gitu, ngerti nggak? Yang ini. Tapi nanti dikuadratin. Terus yang ini cos 5x plus 3 dx. Ini tuh jadi 1/5 du gitu. Kan kita udah dapat bentuknya ya. Jadi, ini 1/5 du, nanti si 1/5-nya kita keluarin dari integral. Jadi nanti kita bisa tulis ini tuh I-nya sama dengan 1/5 integral 1 min U kuadrat tuh jadi 1 minus 2U kuadrat ditambah U pangkat 4 ya. DU gitu ya. Karena kan tadi cos 5x plus 3 dx tuh udah jadi 1/5 DU.
Nah, udah deh, ini kita integralin ya. Ada nilai sama dengannya untuk miring-miring ya. Jadi I-nya sama dengan 1/5 integral 1 tuh kan U gitu, dikurangin itu langsung ya jadi 2/3 karena pangkatnya dulu nambahin 1. Jadi U pangkat 2 tambah 1 kan U pangkat 3 ya. U pangkatnya yang ditambahin gitu. U pangkat 3 ditambah 1/5 gitu ya. Ini kan pangkatnya pangkat 5, U pangkat 5/5 jadi 1/5 U pangkat 5 gitu. Ya, plus C. Nah, nanti ya kita ganti semua si variabel U-nya yang ini sama 5x sama sin 5x plus 3 gitu ya. Jadi hasil integralnya ini adalah 1/5 dikali sin 5x plus 3 dikurangi 2/3 sin pangkat 3 dari 5x plus 3 ditambah 1/5 sin pangkat 5 5x plus 3. Ya nggak usah kita kalian masuk lah, gini aja ya. Nanti tutup kurung. Ya. Aduh, ini kurungnya jelek ya. Tambah C gitu. Ya, panjang. Nah, kayak gini. Jelas ya? Coba ini kita cek dulu. Jadi 1/5 sin 5x plus 3 minus 2 ini oke. Minus 2/3 sin pangkat 3 5x plus 3 plus 1/5 sin pangkat 5 5x plus 3 plus C. Oke, udah ya. Ini yang bentuk yang pangkatnya ganjil. Ya kayak gini aja sih cara ngerjainnya. Nggak ada yang aneh. Jadi kita ubah pangkat genap menjadi pangkat genap dan pangkat 1 ya. Pakai identitas yang ini sekali lagi. Identitas Pitagoras. Ya. Jadi ini harus hafal dulu. Oke, kalau misalnya ditanyanya cos kuadrat berarti 1 min sin kuadrat. Kalau yang sin kuadratnya berarti ya 1 min cos kuadrat kan. Kalau cos kuadrat 1 min sin kuadrat gitu. Ya. Ya ini kudu apalah identitas trigonometri ya. Nah, ini saya lanjut ke bagian yang keempat ya. Bagian yang keempat di sini ada 6 soal ya. Nah, ini bentuk integral sin pangkat n dari x dx atau integral cos pangkat n dari x dx dengan n-nya tuh bilangan positif genap gitu ya. Nah, jadi tipsnya gini. Kalau misalnya kita nemu bentuk sin kuadrat x. Ini simpelnya ya. Saya ulangin lagi nulisnya di sini. Kalau misalnya kita nemu bentuk sin kuadrat, jangan pakai x, mungkinnya pakai alfa, sin kuadrat alfa gitu. Ya, sin kuadrat alfa karena kan sudut biasanya si alfa ya. Sama dengan, nah itu langsung aja kita kalian. Jadi setengah dikurangin setengah cos 2 alfa gitu. Nah, kalau misalnya kita nemu bentuk cos kuadrat alfa, nah ini tandanya, ini mirip ya kayak gini, setengah ditambah setengah cos 2 alfa gitu. Nah, ingat-ingat ya, pokoknya kalau cos ditambah. Ya. Kalau S min, S itu sinus ya kalau saya ingatnya gini ya. Ya nggak tahu ini kalau saya sih ingatnya gini, kalau S itu minus, kalau C plus gitu. S min C plus gitu. Ya. Sin minus cos plus. Angka dulu gitu. Ya, ini mah cara ngapalinnya aja gitu. Nah, ini kan kita punya bentuk sin kuadrat 3x. Berarti si alfanya berapa nih? Alfanya tuh kan 3x, betul nggak? Ya. Alfanya 3x. Kita udah tahu alfanya 3x. Berarti nanti kita ubah jadi bentuk yang pertama tuh. 2 alfanya kan 2 kali 3x ya jadi 6x. Jadi kita bisa tulis integralnya kayak gini. Integral setengah dikurangin setengah cos 6x dx gitu ya. Ya udah deh. Ya.
Jadi ini sama dengan, kita tulis dulu ya, I ini sama dengan, berarti integralnya sama dengan gimana coba? Setengah diintegralin ya setengah X. Terus setengah cos 6X. Cos dulu deh. Cos kalau diintegralin jadi apa? H. Kok jadi panah lagi? Nah, cos kalau diintegralin jadi apa? Jadi sinus ya. Jadi sinus. Jadi sinus. Sudutnya salin ulang nih. 6X. Ya, jadi sinus. Nah, 1/2 dikali 1/6 di sini. Langsungnya 1/12 gitu ya. Ditambah C. Ya udah, nah ini hasil integralnya gini. Gampang ya. Ya ini ingat-ingat ya. Ini mungkin ini saya copy aja ya supaya nanti kita bisa lihat buat ngerjain soal-soal nomor berikutnya ya. Soal yang kedua nih ya. Kita punya bentuk cos pangkat 2 dari 5X. Nah, ini pakai rumus yang ada di copy ya. Cos pangkat 2 dari 5X. Berarti bentuk integral ini kita kudu ubah jadi gimana nih? I sama dengan integral setengah ditambah setengah cos. Nah, itu si alfanya berapa? Lihat, alfanya berapa? Alfanya kan 5X. Berarti kalau 5X, kita kali 2 jadi 10X kan? Jadi cos 10X dx gini. Ya. Jadi, gimana nih? I-nya sama dengan integral dari setengah maya setengah X. Ya. Terus, setengah integral dari cos itu sinus ya. Sinus 10X, tapi jangan lupa kudu dibagi sama 10 gitu. Ya, plus C. Ya. Jadi nanti kita dapat ini setengah X ditambah 1/20 sin 10X plus C gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, ini pangkatnya pangkat genap nih, pangkat 4 ya. Lagi-lagi kita pakai rumus ini. Ya, cuman itu kan pangkatnya pangkat genap gitu. Jadi, kalau pangkat genap kan sin pangkat 4 dari 4X tuh sama aja kayak sin kuadrat dari 4X. Tapi sama kita tuh dikuadratin lagi gitu. Ya. Jadi, ini integralnya bisa kita tulis. Yang ini dulu deh. Si sin kuadrat 4X-nya kita ganti sama yang ini. Ya. Jadi setengah dalam kurung ya, setengah dikurangin setengah cos 2 alfa gitu. Tapi dikuadratin gitu, cos 2 alfa lagi. 2 kali alfa, 2 kali 4X, cos 8X. Nah, ini dikuadratin ya. dx. Jadi gimana nih? Kita bongkar lagi nih yang ini ya. Oke, ini kita integralin jadi kita keluarin dulu aja bentuk itu ya. Jadi gimana? Kita hitung dulu, maksudnya kita pangkatin. Jadi 1/4 dikurang 2 kali setengah. 1 ya, 1 kali setengah. Setengah ya. Jadi 1/4 dikurangin setengah cos 8X. Gitu ya. Plus 1/4 cos kuadrat 8X. Nah, ini kan masih ada tuh cos kuadrat. Berarti ya kita pakai rumus yang ini nih. Kita bongkar lagi. Ya, jadi si bentuk yang ini tuh jadi gimana nih? Ya, 1/4 dikali cos kuadrat. Nanti cos kuadratnya kita ubah. Jadi ini mah kita copy paste aja ya, kita salin ulang. Ini mah udah normal. Nanti tinggal diintegralin gitu. Ya. Nah, ditambah 1/4-nya kita biarin aja di depan dulu. Cuman di situ si cos kuadrat 8X-nya. Nah, ini cos kuadrat 8X-nya. Ini sama kita kudu dibuat jadi setengah ditambah setengah cos 16X gitu.
Ya. Jadi gimana nih? Ya kita beresin dulu ya. 1/4 dikurangin setengah cos 8x. Sebelum kita integralin ya. Ditambah 1/8. Kan 1/4 kali setengah gitu. Ya. Ditambah 1/8 cos 16x. 1/4 tambah 1/8 berapa nih? Ubah jadi 2/8 aja sih 1/4-nya. 3/8 ya. Jadi 3/8. Ya ini kita ke atasin aja. Dikit ya. Jadi 3/8. Nah bentuk ini nanti kita integral ini. 3/8 dikurangin setengah cos 8x. Ditambah 1/8 cos 16x. Nah gini. Ya udah ini yang ini kita tarik aja integralnya gitu ya. Jadi integral 3/8 berapa nih? 3/8x. Oke ya. Ini mah kita harus integralin satu-satu tuh ya. Terus dikurangin setengah. Setengahnya mah biarin dulu ya. Berarti integral dari cos aja. Integral dari cos apa? Integral dari cos tuh sinus ya. Jadi setengah dikali 1/8. Sin 8x ini langsung aja lah jadi 1/16 gitu. Ya. Jadi 1/16 sin 8x ditambah yang ini. Nah, kalau cos diintegralin jadi apa? Jadi tadi sinus ya, sinus 16x. Sinus 16x. Nah, itu ada 1/8. 1/8 dibagi 1/8 dikali 1/16. 8 kali 16 berapa tuh? 128 ya. Jadi 1/128. Nah, ini plus C gitu ya. Ya udah deh ini integralnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, masih pakai rumus yang sama ya di sini ya. Ini kita copy lagi rumusnya. Sorry, ini kita ambil dari rumusnya dari atas ya, dari sini. Pokoknya kalau pangkatnya genap ya, pangkatnya genap tuh ya bisa pangkat 6, pangkat 8 gitu. Ya, cuman makin banyak pangkatnya ya makin apa namanya? Makin rumit si pengerjaannya ya. Nah, ini cos pangkat 4 dari 1/4x gitu. Jadi yang jadi alfanya di sini tuh si 1/4x-nya. Ya kita urusin aja dulu si trigonometrinya dulu ya. Nah, itu kalau cos pangkat 4 tadi sama aja kayak cos kuadrat. Ya, cos kuadrat dari si 1/4x. Ya, ini dikuadratin lagi gitu. Dikuadratin lagi. Nah, jadi cos kuadrat dari alfanya itu kan 1/4x ya. Jadi nanti kita bisa tulis bentuk ini tuh jadi setengah ditambah setengah gitu ya. Cos 2 alfa berarti cos 2 kali 1/4 ini cos setengah x. Gitu ya. Nah, ini kudu kita kuadratin lagi gitu ya. Kuadratin lagi. Ya udah deh, kuadratin aja gimana nih jadinya ya. Ini biar nggak ngalangin. Kita taruh sini ya. Jadi gimana ini? Setengah dikuadratin kan 1/4. Tambah 2 dikali setengah, 1 kali setengah. Setengah ya. Setengah. Terus plus 1/4 cos kuadrat setengah x gitu ya. Nah, lagi-lagi masih ada bentuk kuadrat lagi di sini gitu. Jadi supaya bentuk kuadratnya tuh hilang ya nanti kita kudu buat si pangkatnya hilang gitu pakai rumus setengah plus setengah cos 2 alfa lagi.
Ya jadi gimana nih? Ini mah normal aja ya, setengah plus, oh ini setengah cos 2. Cos setengah X, lupa si cos setengah X-nya lupa ditulis. Jadi setengah plus 2 kali setengah, 1 kali setengah. Oke, ini ya cos setengah X. Gitu ya. Plus cos setengah X gitu. Nah, gini ya. Nah, yang cos kuadrat setengah X-nya kita ubah juga pakai rumus yang setengah plus setengah cos 2A, 2 alfa gitu ya. Jadi gimana nih? Ini langsung aja, ini seperempatnya kita tulis di depan. Yang ini tuh jadi setengah plus setengah cos 2 dikali setengah X. 2 kali setengah X berapa, Cik? Jadi cos X gitu ya. Ya, jadi bentuk ini seperempat dikali setengah, itu kan 1/8. Ditambah 1/8 cos 2X, cos X gitu ya. Nah, ininya mah kopas aja gitu. Ya. Ini copy paste semua. Ya. Nah, nanti baru diberesin di bawah. Ya. Nah, 1/4 tambah 1/8 berapa sih? Ini kan angka mah bisa beresin sama angka gitu ya. 1/4 ditambah 1/8 tuh kan tadi udah dihitung 3/8 ya nggak? Iya nggak sih? 1/4 tambah 1/8 ya 3/8 bener ya. 3/8. 3/8. Nah ya udah nanti ini 3/8 ditambah setengah cos setengah X ditambah 1/8 cos X. Udah ini kita tarik integralnya ya. Yuk pelan-pelan. Gimana nih? 3/8 jadi berapa? Jadi 3/8X. Ya, nah itu sih setengahnya kita tulis dulu di luar. Setengah dikali integral cos to sinus ya. Sudutnya salin ulang, ini setengah X. Jangan lupa kita bagi sama koefisiennya, koefisien X-nya. Bagi setengah berapa tuh? Berarti dibagi 1/2 sama aja kayak dikali 2 gitu. Nah, ditambah yang ini 1/8. Nah, kalau cos X doang mah ya jadi sin X ya. Jadi setengah dikali 2, setengah dikali 2 mah ya 1 ya. Jadi udah aja di sini sama dengan 3/8X ditambah sin X, sin setengah X. Gitu ya. Nah, ini ada plus C-nya kurang. Ditambah 1/8 sin X plus C gitu ya. Kita lanjutin ke soal berikutnya. Oke. Nah, ini kita copy lagi rumusnya mungkin. Tapi ingat gak nih? Kalau nggak saya tampilin, ingat lah ya. Rumus ini ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini bentuk yang harus dimanipulasi lah gitu. Nah, gimana tuh kira-kira? Kotangen 2X akar dari sin kuadrat 2X minus sin pangkat 4 2X ya. Kotangen tuh apa sih? Cos per sin ya. Jadi ini kita beresin gini aja dulu ya. Ini bentuk itu kan kotangen tuh jadi cos 2X dibagi sin 2X ya. Nah, terus udah gitu di situ akar dari sin kuadrat 2X minus sin pangkat 4 2X. Nah, ini kan kita bisa tulis kayak gini deh. Sebelum mulai ke integral ya kita beresin dulu si yang di dalam fungsi yang di dalam integralnya dulu ya. Jadi ini sin kuadrat 2X. Ini keluarin ya. 1 dikurangin sin pangkat 4 dibagi sin kuadrat berapa? Sin kuadrat kan? Sin kuadrat 2X gitu. Nah,
Ini jadi apa coba? Ingat nggak 1 min sin kuadrat? Ini tuh kan jadi cos kuadrat ya. Cos kuadrat 2x gitu. Nah nanti bentuk ini itu teh bisa kita keluarin dari akar. Jadi cos 2x dibagi sin 2x. Nah, akar dari sin kuadrat berapa, Cik? Ya sin 2x kan ya. Akar dari cos kuadrat ya cos 2x gitu. Nah, ini kita coret si sin 2x-nya. Jadi sebenarnya itu teh sama aja kayak kita ngintegralin cos kuadrat 2x gitu. Cos kuadrat 2x ya. Nah, si alfanya kan di sini ya 2x ya. Nah, jadi ini bisa kita buat integralnya jadi gimana nih? Langsung aja ya, setengah ditambah setengah cos 2 alfa. Alfanya teh kan 2x. Jadi cos 4x dx. Ya, jadi ini gimana? Integral setengah tuh ya setengah x. Ya. Aduh, ini nulis x-nya kayak gini ya. Kayak rambut. Jadi, ini setengah x. Gitu ya. Terus ditambah integral dari cos itu sinus ya. Sinus 4x. Ada setengahnya di depan ya. Setengah dibagi 4. Jangan lupa kudu dibagi 4 kan kali 1/4. Tambah c ya. Jadi berapa nih? Setengah x ditambah 1/8 sin 4x tambah c ya. Gitu ya. Ya kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, sekarang yang ini Cik gimana? Integral tan kuadrat 3x cos pangkat 4 3x min cos pangkat 6 3x. Coba kita beresin dulu aja integralnya ya di sini. Tan kuadrat itu tekan sama aja kayak sin kuadrat 3x dibagi cos kuadrat 3x ya. Ini nulis sinusnya kok kayak gini ya. Nah, kita tulis ulang aja ya, sinus kuadrat. Sinus kuadrat 3x. Nah, sekarang itu kita keluarin aja ya, jadi cos pangkat 2 gitu bisa kan? Kalau cos pangkat 4 itu dikeluarin maksudnya ya. Jadi integral akar, ini akarnya miring ya. Jadi kita kudu bikin ulang. Nah, si cos pangkat 4-nya sama kita dikeluarin aja. Akar jadi cos pangkat 4 3x dikali ya 1 dikurangin cos pangkat 2 3x. Nah, gini. Nah, Cik coba lihat 1 min cos kuadrat 3x itu teh jadi apa? Jadi sin kuadrat 3x kan yang ini. Ya. Ini tuh sin kuadrat 3x. Nanti kita keluarin dari akar. Jadi gimana nih? Jadi sin kuadrat 3x. Kita tulis di sini ya. Sin kuadrat 3x dibagi cos kuadrat 3x. Nah, cos pangkat 4 dikeluarin tuh ya jadi cos kuadrat ya. Ya cos kuadrat 3x dikali sin 3x gitu ya. Cocok ya, ini kan cos pangkat 4 3x dikurangin cos pangkat 6, oke. Nah, kayak gini, sin kuadrat 3, cos kuadrat 3x sama cos kuadrat 3x-nya bisa dicoret. Ya, nah itu sin kuadrat 3x kali sin 3x. Si sin kuadratnya ini kan pangkat jadi pangkat 3 tuh ya. Nanti kita ubah jadi 1 min cos kuadrat 3x kali sin 3x.
Ya, nanti bentuk ini yang kita integralin ya, kita ambil integralnya. Gitu, ya. Nah, jadi kita ambil U-nya di sini, U-nya tuh cos X, cos 3X gitu ya. Jadi DU-nya turunan cos ya min sin ya. Min sin 3X dx. Jangan lupa turunan dari 3X itu kan 3 ya. Nah, itu ada bentuk sin 3X dx tuh. Ya. Nanti sin 3X dx-nya itu bisa kita ganti sama min sepertiga du. Ya, jadi kita tulisnya sin 3X dx itu sama dengan min sepertiga du ya. Nah, jadi kita langsung tulis aja sini ya. Min sepertiga integral 1 min u kuadrat. Nah, sin 3x dx tadi kan udah jadi min sepertiga du ya. Gini. Kita pindahin ke sini aja. Oke, ke sini ya. Jadi sama dengan min sepertiga dikali integral 1 tuh u. Integral u kuadrat tuh sepertiga u pangkat 3 ya. Jangan lupa plus C. Nah, nanti si u-nya kita ganti sama cos 3x gitu. Jadi ini sama dengan min sepertiga buka kurung cos 3x dikurangin sepertiga cos pangkat 3 dari 3x plus C gitu ya. Jelas ya? Oke, sekarang bagian yang kelima, ini bentuk integral tan atau cot berpangkat ya. Dimana pangkatnya itu bilangan positif ganjil. Misalnya kayak soal nomor 1 nih pangkat 3. Nah, untuk nyelesain soal yang kayak gini, ini beda sama sin dan cos gitu ya. Tapi mirip sih. Ya, di sini nanti kita bakal gunain identitas Pitagoras. Jadi teman-teman harus hafal nih sepaket rumus yang ini ya. Kayak tan kuadrat alfa ya ditambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat gitu ya, atau tan kuadrat alfa ini sama dengan, jadi apa coba? Sekan kuadrat alfa kurang 1. Satu lagi yang ini. Kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurangin 1. Nanti rumus ini bakal dipakai buat nyelesain integral trigonometri yang ada bentuk tannya gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Maksudnya diubah jadi pangkat ganjil dan pangkat 2 tuh kayak gimana? Kayak soal nomor 1 ini, itu kan tan pangkat 3. Nah, kita ubah aja sih tan pangkat 3-nya jadi tan kuadrat 3x. Sorry ya, ini tan kuadrat 3x dikali tan 3x. Nah, ini ada tan kuadrat kan? Alfanya ya jelas itu alfanya mah 3x. Nah, si tan kuadrat ini nanti kita ganti sama sekan kuadrat alfa dikurangin 1 gitu ya. Nah, ini kita kaliin sama tan 3x. Nah, kemudian nanti bentuk ini yang kita ambil integralnya. Ya, integralnya terhadap x. Jadi gimana coba? Nah, di sini tan 3x ya. Tan 3x kalau misalnya kita turunin jadi apa? Sekarang kalau misalnya kita mau ambil turunan dari tan 3x. Jadi sekan kuadrat kan. Jadi nanti
kita ambil si U-nya tuh yang ini. Ya, U-nya itu tan 3X. Ini agak beda ya kalau misalnya biasanya kita tuh ambil yang pangkatnya lebih tinggi itu sebagai U. Kali ini kalau bentuknya ada sekan, ada tangan, kita pilih si U-nya itu tan 3X. Nah, kenapa kayak gini? Karena kalau misalnya kita turunin, ya jadi turunan dari U kan DU. Turunan dari tan 3X ini 3 kali sekan kuadrat 3X gitu ya. DX. Nah, sorry, ini alfanya tuh 3X maksudnya. Nah, sekarang sekan kuadrat 3X dx ini kan kita nanti nemu bentuknya. Ya. Jadi si integral itu tuh bisa kita tulis lagi gini. Integral sekan kuadrat 3X, kita tulis ulang sini. Dikali tan 3X dx dikurangin integral dari, ya ini dx-nya kita buat hijau aja gitu ya. 1 kali tan 3x. Ya tan 3x ya. Nah kita beresin masing-masing. Nah, perhatiin nggak bentuk yang ini? Ini ada sekan kuadrat 3x sama dx, ya nggak? Ini yang saya garisin warna merah. Jadi, nanti sekan kuadrat 3x dx-nya ini bisa kita ganti sama sepertiga du gitu ya. Jadi bentuk integral yang itu kan bisa kita tulis kayak gini. Integral. Nah, si tan 3x-nya jadi u kan tadi. Sekan kuadrat 3x dx itu jadi sepertiga du, jadi u du kan. Nanti si sepertiganya itu di luar aja. Dikurang integral tan mah udah tahu langsung ya. Ln mutlak sekan 3x per 3 gitu ya. Tambah C. Nah, tinggal kita urusin tuh yang di kiri. Jadi sepertiga dikali setengah U kuadrat. Dikurang segini ya. Ln sekan 3x plus C. Nah, ini kita copy paste. Nah, sekarang si U-nya itu kita ganti lagi, balikin lagi sama apa? Sama tan 3x. Ya, ini U-nya yang ini. Kita balikin lagi sama tan 3x. Jadi kita bisa nulis bentuk integral ini jadi kayak gini. 1/6 tan kuadrat 3x dikurangin 1/3 ln mutlak sekan 3x tambah C. Nah, inilah hasil integralnya ya. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, sekarang integral kotangan pangkat 3 dari 5x dx. Nah, kita pakai identitas Pythagoras lagi yang ini nih. Ini kita copy deh. Ya. Jadi, nanti kita pakai rumus yang kedua. Itu pangkatnya pangkat 3. Jadi kalau pangkat 3 gimana, Cik? Ubah dulu, ya. Ubah dulu jadi kotangan kuadrat. Sini kotangan kuadratnya 5x gitu ya. Jadi kotangan kuadrat 5x, kotangan kuadrat 5x ini ya. Dikali kotangan 5x.
Nah, kotangan kuadratnya kita ganti sama kosekan kuadrat. 5x min 1. Ya, ini bentuk ini nih yang kita ganti. Dikali kotangan 5x. Ya. Nah, nanti bentuk ini yang kita ambil integralnya. Terhadap x ya. Nah, jadi kita beresin yang ini gimana nih? Integral kosekan kuadrat 5x dikali kotangan 5x dx. Nah, itu udah setelah kita kaliin ya si kosekan kuadrat 5x-nya sama kotangan 5x. Kita kaliin satu-satu gitu maksudnya. Jelas ya? Dikurangin integral dari kotangan 5x. Nah, integral kotangan 5x mah kan udah tahu ya. Jadi bentuk yang kotangan 5x-nya mah langsung. Dx gini. Nah, sekarang yang kita pilih sebagai U yang mana? Nah, yang kita pilih sebagai U, saya mau pilih yang ini aja, yang kotangan. Ya, kotangan 5x-nya. Jadi, U-nya ini adalah kotangan 5x. Berarti DU-nya turunan dari kotangan apa? Turunan dari kotangan. Itu minus kosekan kuadrat kan? Minus kosekan kuadrat 5x. Tapi jangan lupa turunan dari si 5x-nya kan 5 ya, jadi minus 5 gini. Nah, ini ada dx-nya. Nah, kita lihat. Kita nemu bentuk ini kan. Kosekan kuadrat 5x dx. Jadi, di sini kosekan kuadrat 5x dx-nya bisa kita ganti sama min 1/5 du. Gitu ya. Jadi bentuk integral itu bisa kita beresin. Gimana nih? Kotangan 5x-nya tadi kan kita ganti sama U. Ya. Nah, itu kosekan kuadrat 5x dx-nya nanti kita ganti sama min 1/5 du. Jadi min 1/5-nya kita taruh di luar. Min 1/5 integral dari U. Nah, kosekan kuadrat 5x dx-nya kan tadi min 1/5-nya udah ditaruh di luar. Berarti ini du gitu. Dikurangin integral dari kotangan 5x. Berapa integral dari kotangan 5x coba? Integral kotangan itu len sin kan? Jadi len mutlak sinus gitu. 5x, tapi jangan lupa ada per 5-nya. Ya. Nanti ini plus C gitu, ya. Nah, jadi ini gimana nih? Ini langsung aja min 1/5 dikali setengah U kuadrat gitu ya. Dikurangin 1/5 len mutlak sin 5x tambah C. Nanti si U yang ini kita ganti sama kotangan gitu ya, sama kotangan 5x. Jadi nanti kita punya gimana bentuknya? Hasil integral nih. Jadi ini yang lumayan ya, yang tangan ini harus teman-teman harus hafal rumus turunan juga. Jadi min 1/10
kotangan kuadrat 5x dikurangin 1/5 ln mutlak sin 5x plus C gitu ya. Nah, soal yang ketiga, integral tan pangkat 5 2 min 5x dx. Nah, gimana cara nyelesain soal ini? Caranya gini ya. Jadi kita pecah dulu si tan pangkat 5 ya jadi pangkat ganjil dan pangkat 2. Nah, jadi bentuk tan pangkat 5 ini tuh sama aja kayak tan pangkat 3 gitu ya, kali tan pangkat 2. Jadi tan pangkat 5 2 min 5x ini bisa kita tulis jadi tan pangkat 3 2 min 5x dikali tan pangkat 2 2 min 5x. Nah, tadi ingat ya, kalau misalnya kita nemuin bentuk tan kuadrat, itu kan bisa kita ubah jadi sekan kuadrat min 1. Ya, rumus yang ini yang di atas. Nih, yang sekan kuadrat alfa min 1. Nah, jadi bentuk tan ini nanti kita bongkar ya. Jadi tan pangkat 3 2 min 5x, kita tulisnya kayak gini aja ya. Jadi tan pangkat 3. Nah, ini tan kuadratnya maksudnya yang kita ganti ya. Nanti ini kita ganti. Nah, ini kita tulis tan pangkat 3 2 min 5x dikali sekan kuadrat 2 min 5x min 1 itu ya. Nah, itu bentuk dari tan kuadratnya. Nah, ini garisnya kurang lurus ya. Kita lurusin ya. Nah, gini. Nah, sekarang yang kita misalin sebagai U-nya itu adalah tan 2 min 5x ya. Jadi nanti kita tulisnya di sini kayak gini. U-nya itu adalah tan 2 min 5x. Kita pilih tan 2 min 5x gitu ya. Kenapa? Karena kan turunan, karena nanti jadi lebih gampang. Kita dapat turunan dari si U-nya tuh mengandung sekan kuadrat gitu. Nah, jadi kalau DU-nya ini, DU dx-nya ya, DU per dx. Ini tuh sekan kuadrat. Ntar. Sekan kuadratnya kita tulis di sini aja. Kenapa coba kita kasih jarak di situ ya? Karena jangan lupa, karena biasanya kita lupa ngaliin sama turunan dalam gitu. Turunan dalamnya tuh 2 min 5x. Nah, turunan dari 2 min 5x tuh berapa, Cik? Minus 5 ya. Minus 5. Jadi nanti kita turunin yang ininya 2 min 5x-nya. Kan 2 diturunin mah habis 0. Kalau min 5x ya diturunin jadi min 5 gitu ya. Nah, jadi ini tan pangkat 3 kita kaliin aja dulu ya. Jadi tan pangkat 3 kali 2 min tan pangkat 3 2 min 5x dikali sekan kuadrat 2 min 5x. Nah, gitu ya. Ini kita kasih jarak minus tan pangkat 3. Nah, tan pangkat 3 juga sama, itu pangkat ganjil tuh. Jadi nanti bentuk si tan pangkat 3 ini kita urai aja jadi tan kuadrat sama tan aja gitu ya. Nah, jadi bentuk yang itu juga, ini kan tan pangkat 3 kali min 1 tuh tan pangkat 3 ya. Kita tulis dulu aja deh biar nggak liar ya. Minus tan pangkat 3 2 min 5x gitu. Jadi dikali masuk satu-satu. Si tan pangkat 3 dikali sekan kuadrat dulu. Jadi kaliin ini. Bentuknya kan jadi tan pangkat 3 sekan kuadrat. Satu lagi tan pangkat 3 kali min 1 ya itu ya minus tan pangkat 3. Nah, nanti bentuk ini yang kita integralin ya. Ini kita integralin.
satu-satu. Jadi ada dua integral di sini. Ya, kita beresinnya satu-satu aja, nanti baru kita gabungin gitu ya. Nah, yang pertama ini dulu aja deh. Si integral tan pangkat 3 2 min 5x kali sekant kuadrat 2 min 5x dulu. Ya, jadi ini integral yang pertamanya kita selesaiin dulu. Ini kita kasih garis dulu, kasih batas dulu ya, jadi biar nggak pusing. Kita mau beresin dulu integral yang ini. Ya. Sebentar. Ini garisnya nggak mau lurus ya. Nah. Gitu ya. Tetap nggak mau lurus ya. Ya udah deh, nggak usah pakai garis ya. Nggak apa-apa, kita beresin dulu satu-satu deh integralnya. Jadi integral tan pangkat 3 tuh jadi U pangkat 3 ya nanti. Tan pangkat 3 dikali 2 min 5x kali sekant kuadrat 2 min 5x dx. Nah, coba lihat dulu. Yang di sini teh kan ada sekant kuadrat 2 min 5x dx. Nanti ini kita ganti sama du per negatif 5 gitu ya. Jadi sekant kuadrat 2 min 5x dx sama dengan min 1/5 du. Ya. Jadi bentuk ini tuh sebenarnya sama aja kayak integral. Integralnya kita hapus dulu aja ya. Karena di situ kan si sekant kuadrat 2 min 5x dx-nya ini mau kita ganti sama min 1/5 du. Jadi min 1/5-nya kita tulis di luar gitu ya. Jadi min 1/5 integral U pangkat 3 du gitu. Jadi berapa nih? U-nya nambah 1 ya. Jadi pangkatnya nambah 1 maksudnya. Awalnya pangkat 3 jadi pangkat 4. Min 1/5 kali 1/4 min 1/20 ya. Nanti aja plus C-nya kita tulis belakangan. Jadi min 1/20 kali U-nya kita balikin lagi ke sini. Ini kan U-nya tuh tan 2 min 5x ya. Nah, kita ganti sama tan pangkat 4 berarti ya. Tan pangkat 4 2 min 5x. Nah, baru yang itu integral satu lagi. Nah, ini kita udah dapat nih satu nih bentuk integral yang pertama. Ya. Nah, sekarang integral tan pangkat 3 kita mau beresin yang integral kedua. Integral kedua tuh yang tan pangkat 3 2 min 5x dx. Nah, gimana nih caranya? Nah, integral tan pangkat 3 ini kita ubah aja jadi integral tan kuadrat dikali tan. Nah, tan kuadratnya nanti kita ganti sama sekant kuadrat 2 min 5x. Gitu ya, min 1. Ya, itu buat yang tan pangkat 3, ini kan tan kuadrat. Tuh, bentuk tan kuadrat yang ini ya. Oke, sekali lagi, bentuk ini tuh yang tan kuadrat. Dikali tan aja gitu. Ya. Tan 2 min 5x dx gitu ya. Sama, itu juga yang kita misalin jadi U-nya si tan 2 min 5x dx. Ya. Jadi nanti kita kan nemu bentuk kayak gini. Ini sama dengan integral apa coba? Integral dari tan 2 min 5x kali masuk ya, kali sekant kuadrat 2 min 5x minus tan 2 min 5x dx. Gitu ya. Nah, nanti kita beresin juga ini satu-satu nih. Yang tan 2 min 5x-nya itu kita ganti sama U juga. Ya, jadi ini sama U. Kita ganti sama U. Nah, yang ini kan sekant kuadrat 2 min 5x dx. Yaitu karena ada dx-nya ya. Ini kita hitung sekalian aja. Ini kita ganti sama min 1/5 du gitu ya. Nanti yang ini mah misah integral tan sendiri ya. Jadi gimana tuh? Itu tuh bisa kita tulis gini. Min 1/5
integral U du minus integral tan 2 min 5x dx ya. Nah, jadi ini gimana yang min 1/5 dulu? Min 1/5 dikali U-nya nambah 1 ya pangkatnya. Jadi pangkat 2. Yang ini 1/10 gitu ya. Nah, nanti U-nya kita ganti sama tan 2 min 5x ya. Kemudian integral dari tan 2 min 5x itu apa cuy? Integral tan itu lensek ya. Jadi ini minus lensek mutlak sek kan gitu ya. 2 min 5x gitu ya. Tapi jangan lupa kita mesti kaliin sama min 1/5-nya nih. Kita bagi sama min 5 atau koefisien x-nya di sini kan min 5 itu. Ini kadang suka lupa. Jadi dibagi sama minus 5 jadi berapa tuh? Jadi plus 1/5 kan? Ya. Jadi hasil integralnya tuh min 1/10. U-nya langsung aja kita ganti sama tan kuadrat 2 min 5x ditambah 1/5 ln sekan mutlak 2 min 5x plus c ya. Nah, jadi nanti kita satuin si integral yang di atas sama integral yang ini. Ya. Jadi kita bisa tulis integralnya I sama dengan min 1/20 tan pangkat 4 2 min 5x. Nah, ditambah yang itu copy paste ya. Minus ketemu minus plus, jadi plus 1/10 tan kuadrat 2 min 5x, hati-hati, plus ketemu minus jadi minus ya, minus 1/5 ln ini mutlaknya kudunya di sini gitu ya. Ini salah nih, sorry nulis ininya mutlaknya ya, ini garis ya, kita hapus sedikit. Mutlak sekan 2 min 5x gini ya, plus cek. Nah, ini hasil integralnya ya. Integral kotangan pangkat 5 dari 4x plus 3 dx. Nah, ini juga sama. Kotangan pangkat 5 ini kita ubah dulu aja. Karena dia pangkatnya ganjil ya. Jadi pangkat ganjil, pangkat 3 kita ubah jadi pangkat 3 sama pangkat 2. Jadi kita bisa tulis kotangan pangkat 5 dari 4x plus 3. Ini tuh sama dengan kotangan kuadrat 4x tambah 3 dikali kotangan pangkat 3 gitu ya. Ini nggak usah pakai kurung. Jadi kotangan pangkat 3 kali 4, ininya 4x plus 3 sudutnya ya. Nah, nanti kotangan kuadratnya kita ubah lagi pakai identitas Pitagoras. Yang ini kita ubah. Kalau kita ubah jadi apa tuh? Jadi kotangan itu jadi, kalau tan kuadrat alfa plus 1 kan jadi sekan kuadrat ya. Kalau kotangan kuadrat berarti jadi kosekan kuadrat alfa min 1 gitu. Ya, rumus yang di atas tadi. Jadi ini nanti kita bisa ubah jadi, bentar ya, ini kita tulis. Ini kita tulis gini aja deh. Kosekan kuadrat 4h kurang huruf C-nya ya. Kosekan kuadrat 4x plus 3 dikurangin 1, udah ya. Nah, jadi itu gimana nih? Kita bisa nuliskan bentuk itu tuh jadi kotangan pangkat 3
4x plus 3 kita kali masuk ya, kali kosekan kuadrat 4x plus 3 itu ya. Terus minus kotangan pangkat 3 4x plus 3 gitu ya. Nah, nanti kotangan pangkat 3 ini kan pangkatnya pangkat 3 nih. Kita ubah aja jadi kotangan kuadrat kali kotangan gitu ya. Karena itu kan pangkat ganjil juga. Nanti lagi-lagi kita ganti juga bentuk kotangan kuadrat itu sama kosekan kuadrat alfa min 1 ya. Dimana alfanya itu adalah 4x plus 3 ya. Jadi ini kita ganti sama kosekan kuadrat 4x tambah 3 min 1 ya. Jadi nanti yang mau kita integralin ada dua unsur ya. Yang pertama ini kotangan pangkat 3 4x tambah 3 kali kosekan kuadrat 4x plus 3. Nah, ini kita integralin terhadap x. Yang kedua juga sama ya. Ini jadi kotangan 4x plus 3 kali kosekan kuadrat 4x plus 3 kita kali masuk, kurangin kotangan 4x plus 3 ya. Kita integralin juga ini terhadap x. Jadi integral ini dx gitu ya. Nah, berarti yang kita buat sebagai u itu adalah kotangannya. U-nya adalah kotangan 4x tambah 3. Berarti du-nya turunan dari kotangan itu adalah minus kosekan kuadrat ya. Cuman karena sudutnya ini 4x plus 3 itu kita turunin jadi minus 4 kosekan kuadrat 4x tambah 3 dx. Nah, gini. Nah, nanti kalau kita nemu bentuk kosekan kuadrat 4x plus 3 dx, itu langsung kita ganti sama minus du per 4. Jadi kosekan pangkat 2 4x plus 3 dx itu sama dengan min 1/4 du. Ya. Nah, itu ada dua integral yang mau kita beresin. Kita beresinnya satu-satu dulu aja ya. Ini kita batasin aja dulu. Sorry. Nah, jadi ini integral yang pertama gimana? Ini kurang rapi batasnya ya. Dah. Integral yang pertama yang ini dulu aja ya. Yang si kotangan pangkat 3 itu. Kotangan pangkat 3 4x plus 3 kali kosekan kuadrat 4x plus 3. Jadi integral yang pertama yang ini dulu. Nah, jadi langsung aja ini integral yang pertama itu integral kotangan pangkat 3 tuh jadi u pangkat 3 ya. Terus kosekan kuadrat 4x plus 3 nya kita ganti sama min 1/4 du. Min 1/4 nya taruh di depan. Nah, gini. Jadi itu berapa tuh? Pangkatnya nambah 1, jadi pangkat 4 ya. Ini jadi min 1/16. Nanti u nya kita ganti sama ini kotangan 4x plus 3. Jadi sama dengan min 1/16 kotangan pangkat 4 dari 4x tambah 3 gitu. Nah, integral yang kedua itu adalah integral yang ini. Ya. Yang panjang ya, ini kurang lurus ya garisnya. Kita hapus ya. Nah, itu integral pertama mah udah selesai. Plus C-nya mah nanti belakangan aja ya setelah digabungin. Jadi biar nulisnya nggak panjang teing, ini saya bikin jadi 2 gitu ya. Jadi yang pertama itu kotangannya kita ubah ini jadi u gitu. Ya.
Kan itu kotangan 4x plus 3-nya itu U. Si kosekan kuadrat 4x plus 3-nya itu adalah min 1/4 du. Ya, buat integral yang kedua. Jadi yang ini tuh U-nya. Yang ini min 1/4 du gitu. Ya, jadi langsung nanti kita tulis min 1/4 integral U du minus integral kotangan 4x tambah 3 ya. dx. Nah, ya gimana tuh yang min 1/4 U du dulu? Jadi min 1/4 kali setengah U kuadrat ya. Dikurangin integral kotangan apa? Minus kosekan. Ya. Terus minus ketemu minus. Integral kotangan. Sorry. Integral kotangan apa? Lensin ya. Jadi kita ganti integral dari kotangannya ini sama lensin. Nah, gini ya. 4x plus 3. Gitu ya. Nah, nanti U-nya baru kita balikin lagi ke asal. Yang kotangan 4x plus 3 itu. Jadi itu U-nya kita ganti ya. Nah, jadi bentuk integral yang keduanya ini bisa kita tulis sama dengan minus 1/4 dikali 1/2 itu minus 1/8. Oh ya, ini jangan lupa ini 1/4-nya ya. Yang di lensin itu kita kadang-kadang suka lupa tuh. Koefisien X-nya kan 4 gitu. Saya juga barusan lupa gitu ya. Jadi minus 1/8 U kuadrat itu jadi kotangan kuadrat 4x tambah 3 gitu ya, minus 1/4 ln mutlak sin 4x tambah 3. Nanti kita combine, kita gabungin gitu ya. Kita gabungin hasil integral yang atas kan ini nih. Integral yang bawah tuh yang min 1/8 ya, yang ini. Ini kita gabungin. Nah, gimana tuh caranya? Ya udah, kita tulisnya jadi itu langsung jadi min 1/16 I sama dengan min 1/16 kotangan pangkat 4 dari 4x tambah 3. Nah, minus ketemu minus ya. Jadi plus 1/8 kotangan kuadrat 4x plus 3 plus 1/4 ln mutlak sin 4x tambah 3. Jangan lupa nanti plus C gitu ya. Nah, ini hasil integralnya. Ini kurang lurus ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini hasil integralnya ya. Nah, bentuk yang ke-6 ini adalah integral tan pangkat n dari x dx atau integral kot pangkat n dari x dx dengan n-nya itu bilangan positif genap. Jadi tipsnya itu kita pakai rumus tan kuadrat x atau tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa atau 1 plus kotan kuadrat alfa atau x ya, sama dengan kosekan kuadrat x atau alfa. Jadi x di sini sudutnya gitu ya. Nah, jadi kayak bentuk yang pertama kita punya integral tan kuadrat 2x. Ya. Jadi kan tadi tan kuadrat alfa tambah 1. Ini sama dengan sekan kuadrat alfa ya. Berarti kalau tan kuadrat alfa gimana nih? Ya, sekan kuadrat alfa min 1 kan. Jadi nanti kita bisa tulis di sini bentuk tan kuadrat itu kita bongkar ya. Jadi integral sekan kuadrat alfa 2x gitu ya. dx minus integral 1 dx gini. Ini kalau langsung kita pisah. Nah, integral dari sekan kuadrat apa? Tan kan.
tan 2x. Tapi jangan lupa kita bagi sama koefisien x. Atau kaliin sama setengah nih ya, koefisien x-nya. Ini kan setengah. Jadi nanti ini kita kudu kaliin sama 1/2 atau bagi 2. Nah, dikurangin integral 1 itu x ya. Ini plus c. Nah, ini rumusnya. Nah, ini apa hasilnya? Integralnya. Gampang ya. Nah, sekarang yang soal kedua. Integral kotangan kuadrat sepertiga dari sepertiga x ya. Nah, berarti kalau misalnya kotangan pangkat 2, itu tadi kita ubah jadi apa? Kan tadi kita punya kotangan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa ya. Nah, jadi bentuk ini bisa kita tulis kotangan kuadrat alfanya jadi kosekan kuadrat alfa min 1 gitu. Ya, jadi kita bisa nulis gini nanti, integral kosekan kuadrat sepertiga x min 1 dx dulu ya. Dx minus integral 1 dx gitu. Nah, integral kosekan kuadrat apa? Minus kot ya. Minus kotangan sepertiga x. Tapi jangan lupa dibagi sama sepertiga, sama aja kayak kita kali 3 gitu ya. Kali 3/1. Jadi minus 3 kotangan sepertiga x minus x gitu ya. Plus c. Nah, ini jawabannya gitu. Gampang ya yang ini mah. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Integral 1 plus tan 3x dikuadratin ya. Ini kita pindahin dulu ke atas. Jadi, kita bongkar dulu aja ya bentuk ke dalamnya. Jadi gimana tuh? 1 ditambah tan 3x dikuadratin jadi berapa nih? Jadi tan kuadrat 3x gitu ya, ditambah 1 ditambah 2 tan 3x. Nah, yang ini tadi kita ganti sama apa? Tan kuadrat 3x tambah 1. Ini kita ganti sama sekan kuadrat 3x gitu. Nah, jadi bentuk integralnya ini bisa kita tulis integral sekan kuadrat 3x dx ditambah integral 2 kali tan 3x. Kudunya 2-nya kita taruh di depan gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Sekan kuadrat 3x ini jadi apa kalau diintegralin? Jadi tan ya. Tan 3x. Tapi jangan lupa angka di yang jadi koefisien x di sini kan 3. Ya, jadi per 3. Kita kali sama 1/3. Tambah 2 dikali integral tan. Itu lensek ya. Gitu ya. Nanti plus c gitu. Lensek 3x plus c. Ya. Tapi jangan lupa ini kali juga sama 1/3 ya. Kan ini 2 integral tan 3x gitu. Jadi ini 2/3. Kali 1/3-nya juga jangan lupa. Ya, ini hasil integralnya ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Integral tan 4x ditambah sekan 4x kuadrat. Nah, jadi gimana nih? Ya, kita beresin aja dulu deh. Gini ya. Kita kuadratin ya. Jadi, bentuk itu kan bisa kita tulis tan kuadrat 4x
ditambah sekan kuadrat 4x gitu ya. Ditambah 2 sekan 4x. Kali tan 4x gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya tan kuadrat x, tan kuadrat alfa tadi kita bisa ganti sama apa? Sekan kuadrat alfa min 1 ya. Jadi nanti ini bisa kita ganti sama si tan kuadrat x-nya ini. Ini bisa kita ganti sama sekan kuadrat 4x dikurangin 1 gitu ya. Ditambah sekan kuadrat 4x gitu ya. Nah, jadi ini gimana nih? Kita bisa tulis ini ya. Kita tulis dulu aja. Jadi 2 sekan kuadrat 4x gitu ya. Minus 1 ditambah 2 sekan 4x kali tan 4x. Ya, nanti bentuk ini yang kita integralin. Ya, kita integralin. H. Nah, kita integralin. Integral 2 sekan kuadrat jadi apa tuh? Jadi 2. Langsung aja tan 4x. Tapi ada perempatnya ya. Dikurangin x. Ditambah integral sektan. Integral sekan kali tangen. Sekan ya. Jadi 2 kali sekan 4x. Nah, ini tapi jangan lupa per 4 gitu ya. Ini plus C gitu. Nah, ini jawabannya ya. Nah, soal yang kelima, integral sekan pangkat 4 2x. Nah, ini kita pecah dulu ya. Si sekan pangkat 4 2x-nya itu sama aja kan kayak sekan kuadrat 2x. Tapi dikuadratin gitu ya. Atau dikali sekan kuadrat 2x. Nah, ini nanti salah satu kita ubah jadi tan kuadrat 2x tambah 1 gitu ya. Jadi ini nanti kita bisa tulis ini tan kuadrat 2x tambah 1 dikali sekan kuadrat 2x. Nah, jadi nanti kan bentuk ini tinggal langsung kita integralin ya. Integral tan kuadrat 2x kali sekan kuadrat 2x dx ditambah integral sekan kuadrat 2x dx gitu ya. Nah, integral yang pertama kita pakai substitusi U. Ini kita kasih batas dulu aja. Nah, yang kita pilih sebagai U itu adalah tan 2x-nya. Jadi U-nya di sini tan 2x. Nah, turunan dari tan itu sekan kuadrat kan. Sekan kuadrat 2x. Jangan lupa kali turunan dalam itu 2 ya. Kali dx. Nah, nanti bentuk sekan kuadrat 2x dx-nya itu bisa kita ganti sama setengah du. Ya. Jadi, sekan kuadrat 2x dx-nya itu sama dengan setengah du. Jadi, ini bisa kita tulis gini ya. Ini setengah du. Yang ini jadi u kuadrat gitu. Ya. Jadi gimana tuh? Setengah
integral U kuadrat DU. Integral pertama dulu ya kita beresin. Jadi setengah dikali sepertiga gitu ya. U pangkat 3 gitu ya. Nanti U-nya kita balikin lagi. Sama tan 2X gitu ya. Nah, jadi ini 1/6 tan pangkat 3 2X ya. Ini integral yang pertama. Integral yang kedua, integral sekant kuadrat 2X. Ya. Nah, ini jadi gimana nih? Langsung aja integral sekant kuadrat tuh kan tan. Ya, jadi itu bisa kita ganti sama tan. Tapi jangan lupa nanti kudu kita bagi sama koefisien X-nya, itu yang suka lupa nih. Bagi sama ini. Atau kaliin setengah gitu, ya. Jadi integralnya bisa kita tulis, kita gabungin aja ya. Integral pertama, ini integral kedua ya, hasilnya. Bentar, ini kurang lurus. Nah, jadi hasil integralnya kita tulis di bawah. I sama dengan 1/6 tan pangkat 3 2X ditambah setengah tan 2X ya, plus C gitu. Ini sudutnya tuh 2X. Nah, kita kotakin dulu aja, ini jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-6, kosekan pangkat 4 dari 3X ya. Nah, ini kosekan pangkat 4-nya kita ubah dulu. Kita pecah aja jadi kosekan kuadrat kali kosekan kuadrat ya. Jadi ini bisa kita tulis langsung. Kosekan kuadrat 3X dikali kosekan kuadrat 3X gitu ya. Nah, kosekan kuadrat ini kita ubah. Ya, kosekan kuadratnya jadi apa coba? Kan kalau tadi yang tan kuadrat alfa tambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat alfa ya. Tapi kalau misalnya kosekan kuadrat alfa, ini gimana nih? Ini jadi kotangan dong ya. Kotangan kuadrat 3X plus 1 kali kosekan kuadrat 3X. Nah, gini. Ini kita kali masuk ya. Jadi nanti integral dari kotangan kuadrat 3X kali kosekan kuadrat 3X. Nah, ditambah kosekan kuadrat 3X. Ini masing-masing kita integralin terhadap X. Ya. Nah, kita pakai substitusi U, yang kita pilih sebagai U di sini kotangan ya. Kenapa kita pilih U-nya kotangan? Ini U sama dengan kotangan 3X. Ya. Nah, kenapa kita pilih U-nya itu kotangan 3X? Karena nanti kalau kita turunin, ini kita dapat min kosekan kuadrat 3X gitu ya. dx. Tapi jangan lupa turunan dalamnya tuh 3. Turunan si 3X-nya nih yang suka lupa. Nanti bentuk ini kosekan kuadrat 3X dx-nya, kosekan kuadrat 3X dx-nya, ini kita ganti sama min sepertiga du. Ya, jadi kita bisa tulis integral ini tuh jadi gimana nih?
integral tadi kotangan itu kan jadi U yang ini ya. Wait. Integral di sini U-nya kita tulis ya, U kuadrat gitu ya. Jadi U kuadrat kosekan kuadrat 3dx-nya kita ganti sama min sepertiga du, ini kita taruh di depan. Ya. Nah, integral dari kosekan kuadrat langsung aja itu min kot ya. Minus kotangen 3x, tapi jangan lupa ini kali sepertiga gitu. Ini jadi gimana ya? Langsung aja lah ya. Min sepertiga integral U kuadrat jadi min 1/3 kali 1/3 ya. Jadi min 1/9. U-nya langsung kita ganti sama kotangen aja ya. Jadi kotangen, nah U-nya kan awalnya di pangkat 2. Kudu jadi pangkat 3 gitu ya. Kotangen pangkat 3, 3x. Dikurangin 1/3 kotangen 3x plus C gitu ya. Ya udah, ini jawabannya ya. Integral sekant pangkat 6 x dx, ya udah kita urai aja lagi. Sekant pangkat 6. Jadi gimana tuh? Sekant pangkat 6x ini kan sama dengan sekant pangkat 4 x dikali sekant kuadrat x ya. Nah, nanti sekant kuadrat x-nya kita ganti sama tan kuadrat x tambah 1. Tapi dikuadratin, karena ini kan sekant kuadrat dikuadratin gitu ya. Ini sekant kuadrat x. Nah, jadi gimana nih? Tan pangkat 4 x plus 2 tan kuadrat x plus 1. Nanti ini kita kaliin sama sekant kuadrat x ya. Jadi ini tuh sama dengan tan pangkat 4 x kali sekant kuadrat x. Nah, ini nanti kita integralin satu-satu setelah kita kali masuk ya. Terus yang 2-nya juga kita keluarin aja. 2 tan kuadrat x sekant kuadrat x. Integralin juga ya. Ditambah integral dari sekant kuadrat x. Ya. Nah, kalau gini yang kita pilih sebagai U itu adalah tan x ya. Jadi ada 3 integral yang harus kita beresin. U-nya itu adalah tan x. Kenapa? Karena ketika kita turunkan, ini nanti jadi sekant kuadrat x dx. Dan kita bisa ganti langsung si sekant kuadrat x dx-nya itu dengan du. Ya, ini kita ganti sama du. Ya, ini jadi tan pangkat 4 ya, jadi U pangkat 4 ya. Yang ini jadi U kuadrat. Yang ini jadi du. Integral sekant kuadrat mah langsung tangan ya. Nah, jadi gimana tuh? Integral U pangkat 4 jadi berapa? 1/5 ya. 1/5 U pangkat 4 jadi nambah 1 pangkatnya masuknya. U pangkat 5, U-nya langsung aja kita ganti sama tan gitu. Nah, gini ya. Ditambah 2 U kuadrat tuh jadi U pangkat 3, U-nya ganti langsung sama tan. Tan pangkat 3x jadi 2 kali 1/3 ya. Ditambah sekant kuadrat x tuh tan x ya. Kalau diintegralin. Jadi 1/5 tan pangkat 5x ditambah 2/3 tan pangkat 3x ditambah tan x tambah c. Ya, ini jawabannya.
Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Integral kosekan pangkat 6 setengah X gitu ya. Nah, ini sama kosekan pangkat 6 itu kita ubah jadi kosekan pangkat 4 ya. Jadi kosekan pangkat 4 dari setengah X sama kosekan pangkat 2 gitu ya. Pangkat 4 setengah X dikali kosekan pangkat 2 di setengah X gitu ya. Nah, nanti kosekan kuadratnya kita ganti sama kotangan kuadrat setengah X plus 1. Ya, tapi dikuadratin. Ini kan kotangan kuadrat dikuadratin jadi kot pangkat 4 buat unsur yang ini nih. Ya, ini kan sebenarnya si kosekan kuadrat gitu ya, cuman kita kuadratin lagi. Nanti kita kali sama kosekan kuadrat setengah X. Ya. Jadi di sini tuh gimana nih? Kotangan pangkat 4 setengah X ditambah 2 kotangan kuadrat setengah X ditambah 1 ya. Ini kita kali langsung sama kosekan kuadrat setengah X. Ya, jadi kotangan pangkat 4 setengah X dikali kosekan kuadrat setengah X ditambah 2 kotangan kuadrat setengah X kali kosekan kuadrat setengah X tambah kosekan kuadrat setengah X itu ya. Nah, kita integralin nanti satu-satu. Ya, ini kita geser ke sini dulu. Terus ini kita kudu kasih spasi ya, si 2-nya kudu kita geser ke kiri sedikit. Karena kan nanti kita mau integralin. Ya, ini integralin terhadap X nih, integral ini dx ya, ini integral juga H kok dalam 2 lagi, sorry. Nah, ini jadi integralnya kita tulis ini. Nah, ini dx ya. Integral ini dx. Nah, sekarang yang kita misalin sebagai U-nya yang mana? U-nya berarti kotangan setengah X kan? Ya, kita pilih U-nya. Kenapa kotangan setengah X? Karena kalau kita turunin, ya, kalau kita turunin, berarti kotangan jadi apa tuh? Jadi minus kosekan kuadrat ya. Setengah X kali turunan dalam, turunan dari setengah X berapa? Setengah kan? Nah, dx. Jadi kalau kita nemuin bentuk kosekan kuadrat setengah X dx, itu langsung aja kita ganti sama minus 2 du yang ini. Ya. Jadi kosekan kuadrat setengah X dx itu sama dengan minus 2 kali du ya. Jadi nanti yang ini gimana tuh? Ini jadi U pangkat 4 ya. Yang ini jadi minus 2 du. Nah, yang ini jadi U kuadrat. Nah, ini jadi minus 2 du. Ya. Jadi yang pertama tuh. Ini bentuk integralnya langsung aja ya. Integral yang pertama minus 2 U pangkat 4 ya. Jadi si U pangkat 4-nya nambah 1 pangkatnya. Jadi U pangkat 5 tuh. Ya. Jadi si minus 2-nya kan ini bisa kita keluarin. Kita tulis gini. Minus 2 gitu ya. Si pangkat U-nya jadi pangkat 5. Terus kita ganti aja langsung U-nya sama kotangan gitu ya. Kotangan pangkat 5 dari setengah X. Nah, ini jadi minus 2 per 5 gitu ya. Nah, terus yang ini ada 2
ada minus 2. Nah, kita kaliin. Jadi berapa tuh? Jadi minus 4. U-nya jadi pangkat 3 ya. U-nya kita balikin lagi di sini dengan kotangan. Jadi kotangan pangkat 3 setengah X. Jangan lupa ini per 3 ya. Nah, ditambah kosekan kuadrat. Kosekan kuadrat itu jadi apa tuh? Minus kotangan kan? Ya. Jadi minus kotangan. Minus kotangan setengah X, hati-hati. Kita bagi sama setengah atau dikali 2/1. Berarti ininya kudu ada 2-nya. Ya, plus C. Ya, inilah hasil integralnya.